Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai awalan langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam marilah sama-sama kita paparkan kepada seorang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim wal ikraman saya kepada Tunku Ilmu Syekh Kemukiman Gelempang Payung dan kepada Tunku Mukim. Tak lupa pula penghormatan saya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Dewan Hakim yang mulia, sidang pendengar yang berbahagia. Transparensi Internasional, suatu lembaga penelitian independen yang bermarkas di Berlin, melalui Global Corruption Barometer menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia dan menempati peringkat ke-8 di antara negara-negara terkorup di dunia setelah Nigeria, Pakistan, Kenya, Bangladesh dan lain sebagainya. Bagaimana Indonesia sebagai negara yang bermayoritas Muslim kok bisa demikian? Sebagai solusinya, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang Al-Fakir beri judul Pemberantasan Korupsi menuju kesejahteraan umat. Sebagaimana landasan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Hadirin, kata takunu diulang sebanyak 2 kali. Pertama, la takhunu-Allaha war Rasul. Kedua, wa takhunu amanatikum. Pengulangan ini bermakna at-tanbih, yakni betapa bahayanya persoalan khianat terhadap amanah sama besarnya khianat kepada Allah dan Rasul. Kalimat la takhunu merupakan syihat an-nahi, sedangkan dalam kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil nahyi li ta'wimi. Pada asalnya suatu larangan menunjukkan pengharaman. Dengan demikian, haram bagi kita, saya, saudara, dan seluruh insan beriman mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada kita, sebagaimana haramnya mengkhianati Allah dan Rasul. Sedangkan yang dimaksud dengan amanah adalah suatu pekerjaan yang diamanahkan oleh Allah kepada setiap hamba-hambanya. Demikian
penjelasan Imam Ali As-Sabuni dalam Safwat At-Tafasir jilid 1 halaman 501. Dalam perspektif teologis, amanah merupakan fitrah. Setiap kita ditakdirkan untuk memikul amanah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan amanah harus diperlakukan dengan penuh kejujuran, karena amanah akan dipertanggungjawabkan oleh kita baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang seribu sayang, kita merasa malu karena sebagai negara yang beragama, justru perilaku ketidakjujuran semakin merajalela. Korupsi, kolusi, dan nepotisme hampir membudaya pada segenap lapisan bangsa. Lalu, kenapa penyakit korupsi ini dipandang dapat merugikan bangsa? Secara sosiologis antropologis, korupsi merupakan tindak pidana berupa manipulasi, pungli, markup, dan pencurian dana publik, baik secara langsung maupun terselubung, dengan tujuan untuk meraih keuntungan pribadi. Korupsi saat ini sudah menggerogoti kehidupan bangsa bagaikan kanker ganas, sulit untuk memberantasnya. Bagai lingkaran setan, tak jelas mana ujung pangkalnya. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pemerintahan bebas korupsi, terutama di tingkat pemerintahannya, langkah utama dan pertamanya adalah hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sananu qaumin 'ala alla ta'dilun i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Dari pidato singkat saya di atas dapat kita memetik beberapa intisari. Yang pertama,